Biasa. Nya sudah bareng-bareng makan siang bareng, makan malam bareng, ngopi-ngopi bareng, yang di bawah masih ribut. Ini yang harus kita hindari, karena sekali lagi pemilu itu setiap 5 tahun ada. Oleh sebab itu, mari kita jaga persaudaraan kita. Kita jaga ukhuwah kita. Kita jaga. Pilihan itu biasa. Beda pilihan itu wajar. Dan enggak apa-apa. Saya ingin ada yang maju ke depan. Silahkan tunjuk jari. Silahkan tunjuk jari kalau bisa menjawab. Jauh di mata, dekat di hati. Jauh di mata, dekat di hati. Ya, silakan. Yang ibu-ibu, mbak-mbak. Jauh di mata, dekat di hati. Yang bisa jawab saya beri sepeda. Salam. Silakan Bu, dikenalkan. Ngadep sana, dikenalkan. Agak sini Bu. Ya, dikenalkan nama. Nama saya Bu Henning Hastuti. Bu? Henning Hastuti. Bu Henning. Dari tetangganya Pak Jokowi, Sragen. Sragen. Langsung jawab Bu Henning. Jauh di mata, dekat di hati. Jawabannya simpel. Pak Jokowi jawabannya. Matur suwun. Ya, menurut Ibu mungkin benar, tapi menurut saya salah. Silahkan kembali. Jauh di mata, dekat di hati. Ya, boleh. Nama? Nama Imam Nur Ajid, Pak. Imam, Pak. Imam? Ya. Mas Imam, jauh di mata, dekat di hati. Menurut pengetahuan saya, terkait dengan politik, Pak. Enggak ada urusan dengan politik. Jauh di mata, dekat di hati. Tadi udah tunjuk-tunjuk ini sampai sini. Jauh di mata, dekat di hati itu seperti yang orang-orang tidak kita bayangkan, akan tapi akhirnya dekat gitu, Pak. Jawabannya hanya satu kata, silakan kembali. Ya, boleh. Jawabannya mudah, cari mikirnya terlalu tinggi banget tadi, nggak ketemu. Assalamualaikum Pak Jokowi. Waalaikumsalam. Ya. Nama? Perkenalkan, nama saya Ulil Albab dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Mas Uli. Nggih. Langsung,
Jauh di mata, dekat di hati. Empedu. Sepeda. Jauh dari mata, dekat di hati, paling dekat ya empedu bener. Sepeda Pak Jokowi. Ya, Ah, terima kasih. ya langsung sepedanya diambil. Yang kedua ini mestinya kalau para santri harusnya nggak keliru. Nama tempat kota Nabi dimakamkan. Nama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Umum Yati dari Rangkas Bitung. Bu Umum Yati. Bu Um. Iya. Bu Uum. Langsung dijawab pertanyaan saya tadi. Di Madinah. Dipendemna Nabi Muhammad di Madinah. Sepedanya diambil. Alhamdulillah. Masih satu. Apa yang selalu bertambah tapi tidak pernah berkurang? Apa yang selalu bertambah tapi tidak pernah berkurang? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu? Nama saya Ides Maliani dari Jambi. Halo Jambi. Bu? Ibu Ides. Ides Maliani. Ides. Ya. Bu Ides. Ya. Bu Ides. Apa yang selalu bertambah tapi tidak pernah berkurang? Umur Bapak. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Silakan diambil sepedanya. Enggak apa-apa, seneng kok. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi saya sangat senang berada di tengah Bapak Ibu sekalian dan sekali lagi kita jaga bersama-sama pemilu tahun 2024 agar berjalan dengan baik, insya Allah berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan pemimpin rakyat yang sesuai dengan keinginan rakyat karena memang sekali lagi ke depan dibutuhkan pemimpin yang memiliki keberanian. Dibutuhkan pemimpin yang bernyali, memiliki nyali yang tinggi. Dibutuhkan pemimpin yang berani mengambil resiko,
Karena yang dihadapi ke depan akan semakin kompleks, semakin sulit, dan semakin tidak mudah. Bayangkan kalau kita memiliki pemimpin, kita ingin mengolah misalnya nikel kita sendiri di sini, kemudian digugat oleh Uni Eropa, kemudian takut dan mundur. Gimana? Sehingga kita ekspornya mentahan terus. Tidak barang jadi yang memiliki nilai tambah yang besar. Padahal yang kita miliki bukan hanya nikel saja. Kita punya nikel, punya tembaga, punya boksit, punya timah, dan lain-lainnya masih banyak yang lain. Yang sudah lebih dari 400 tahun sejak VOC, itu kita ekspor selalu mentahan, sehingga nilai tambahnya enggak ada. Nilai ekonominya rendah. Kita baru menstop nikel tahun 2020 saja, kita digugat oleh Uni Eropa, dibawa ke WTO digugat. Banyak menteri bertanya pada saya, Pak, ini kita digugat. Ya digugat dihadapi. Carikan pengacara-pengacara yang baik, kita hadapi. Jangan digugat negara besar, kemudian kita mundur, nggak jadi lagi barang ini nanti. Benar enggak? Terus banyak yang bertanya, ini yang mengolah nikel ini kan perusahaan besar. Iya kan? Terus rakyat dapat dari mana? Perlu saya jelaskan. Saat kita ekspor bahan mentah, itu per tahun nilainya hanya kira-kira 17 triliun. Setelah diolah menjadi barang jadi, besi baja dan lain-lainnya, stainless steel, nilainya menjadi 510 triliun. Sebentar, ada yang bertanya ke saya, Pak, tapi itu yang dapatkan perusahaan. Ingat, kita dapat 17 triliun, itu kan dipungut pajak mereka, pajak perusahaan, pajak karyawan, pajak PPN, biaya ekspor, pajak PNBP, dipungut semua ini. Negara dapat lebih banyak mana? Yang 17 triliun atau yang 510 triliun? Yang 510 triliun kita dapatnya jauh lebih banyak. Masuk ke APBN dari tadi, pajak pertambahan nilai PPN, pajak perusahaan, pajak karyawan, PNBP, penerimaan negara bukan pajak, biaya ekspor. Kalau kita ikut masuk di sana juga dapat royalti, dapat dividen. Terus dikumpulin masuk APBN, itu yang dipakai untuk bantuan sosial, bantuan pangan beras, dana desa, dari situ. Supaya kita tahu semuanya, jadi kalau semua nanti bisa diolah di negara kita, kita dapat yang namanya kesempatan kerja, rakyat kita akan mendapatkan kesempatan kerja yang semakin luas. Karena saya berikan contoh, satu smelter, pabrik industri smelter, bisa yang bekerja di situ 70.000, itu kalau satu. Kalau ada 10, 700.000 bisa bekerja di situ. Kalau 100 tinggal dikalikan 7 juta bisa bekerja di situ. Jadi membuka lapangan kerja. Sehingga cara berpikir ini yang harus kita pahami. Negara akan mendapatkan income, mendapatkan pendapatan yang semakin banyak. Tetapi kalau kita digugat, kembali lagi tadi digugat, kita hentikan, kita tidak ekspor, digugat oleh Uni Eropa ke WTO. Kemudian kita takut mundur ekspor mentahan lagi ya, sampai kapanpun sudah 400 tahun sejak VOC, ya kita akan mengekspor bahan mentah. Dan kita digugat, tahun lalu gugatan sudah diumumkan, kita kalah. Kita kalah. Digugat, kita kalah. Menteri-menteri tanya kepada saya, Pak, kita kalah. Ya enggak apa-apa, kita hadapi, banding.
Nanti kalau kalah lagi, udah nggak ada upaya yang lebih tinggi lagi, nggak apa-apa, industrinya udah jadi. Karena perkiraan saya 3 tahun lagi industri-industri ini sudah jadi semua. Dan disitulah arah kita menuju kepada negara maju. Tapi sekali lagi, dalam 3 kepemimpinan yang akan datang, 2024, 2029, 2034, itu sangat menentukan sekali negara kita ini bisa melompat menjadi negara maju atau negara tidak maju. Sehingga sekali lagi, kepemimpinan itu kita semuanya harus betul-betul teliti dalam hati-hati dalam memilih pemimpin dalam 3 periode kepemimpinan ini. Dan siapapun, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Karena kita adalah negara demokrasi. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan di sore hari ini. Terima kasih atas undangan yang diberikan dalam Rapimnas Samawi pada hari ini, dan saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samawi